Halo keluarga Indonesia, senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani akhir pekan Anda di acara Kumpul Keluarga. Nah, hari ini kita akan membahas satu tema yang seru banget, yaitu tentang pubertas. Tapi lebih spesialnya lagi karena ini pubertas pada anak dengan tantangan autisme. Nah, untuk membahasnya kita akan berbincang dengan psikolog kita. Ada Mbak Ayu Sutomo, kita sapa dulu ya. Halo Mbak Ayu. Hai. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Semangat ya, tetap Semangat. sehat. Nah, oke Mbak Ayu, ini hari ini kita punya tema yang lumayan kompleks gitu ya, tentang pubertas tapi pada anak dengan tantangan autisme. Oke. Sebenarnya ada perbedaan nggak sih dari segi mungkin usia untuk pubertas anak-anak anak yang biasa dengan anak dengan tantangan ini? Oke, ada di beberapa riset kalau misalnya antara anak bukan anak dengan autisme dengan anak yang memang autisme nggak terlalu jauh gitu perbedaan usianya, tetapi ada di salah satu jurnal saya sempat membaca bahwa memang yang anak autisme laki-laki biasanya itu lebih awal mengalami pubertas dibandingkan dengan yang perempuan begitu. Nah, itu yang membedakan, makanya kadangkala untuk orang tua dengan anak autisme kemudian laki-laki persiapannya ada lebih awal dan lebih panjang gitu. Oke, jadi memang lebih awal dibanding anak autisme dengan jenis kelamin perempuan gitu ya. Sebenarnya tanda-tandanya atau indikasinya apa sih? Sebenarnya sih kalau misalnya kita berbicara mengenai pubertas, itu yang terjadi secara hormonal itu sama gitu antara anak walaupun ini ya anak dengan berbeda autisme kondisi ya. maupun anak tidak dengan autisme itu kondisinya itu sama gitu. Ada perubahan hormon yang menyebabkan perubahan perilaku, kemudian ada juga mulai tertarik secara seksual, kemudian ada peminatan terhadap aktivitas-aktivitas yang terkait dengan seksual begitu kan. Itu kurang lebihnya sama karena disebabkan oleh perubahan hormon tersebut. Hanya saja karena pada anak dengan autisme ini kan ada permasalahan terkait dengan kemampuan komunikasi, kemampuan ekspresi emosi dan ekspresi diri, kemudian kemampuan dalam menyampaikan apa yang dia pikirkan, dan kemudian kemampuan dalam menyerap informasi baru, sehingga pada akhirnya di konteks sosialnya juga pada akhirnya bermasalah gitu kan. Seringkali kurang tepat untuk menanggapi satu situasi itu seperti apa begitu kan. Nah, hal-hal seperti itu seringkali akhirnya menjadi tantangan tersendiri gitu kan, karena pubertas sendiri untuk anak bukan anak dengan autisme saja menjadi tantangan bagi orang tua untuk menjelaskannya, kemudian ada perubahan perilakunya gitu kan. Untuk anak-anak yang memang mungkin tidak mengalami hambatan dalam ekspresi komunikasi, kemudian dalam memahami satu setting sosial tertentu gitu, itu tantangan tersendiri. Apalagi untuk orang tua yang kebetulan dititipkan oleh Tuhan anak dengan autisme, sehingga harus lebih ekstra lagi gitu. Berarti di sini memang peran orang tua dan bagaimana mengomunikasikan kondisi ini harus benar-benar super dan ekstra gitu ya. Iya benar, dan persiapannya itu harus persiapan yang sudah panjang sekali. Jadi kalau misalnya mungkin untuk anak-anak dengan autisme itu ya dimulainya mungkin sama pendidikan seksual dini gitu, pengenalan tentang bagian-bagian tubuh, kemudian pengenalan perasaan ketertarikan terhadap lawan jenis gitu kan. Cuma kalau misal anak tidak dengan autisme kan bisa diajak berbicara gitu. Ini juga bisa diajak berbicara, cuma tentunya dengan teknik tertentu yang itu telah dikuasai oleh orang tua ataupun oleh pengajarnya begitu kan. Dan materi-materi tentang itu sudah harus masuk jauh waktu sebelum masa pubertas itu hadir atau datang gitu. Nanti kita akan bahas langsung juga nih dengan salah satu orang tua yang mungkin menghadapi kondisi yang sama, tapi setelah jeda ya Mbak Ayu ya. Nah, keluarga Indonesia jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kumpul Keluarga.